Hai, hello, jumpa lagi dengan Ibu, masih di pembelajaran sejarah, yaitu sejarah wajib. Ini di kelas 3, di mana di pertemuan ini, seperti yang kamu lihat, kita akan membahas tentang pembebasan Irian Barat dari konfrontasi dengan Belanda dan konfrontasi dengan Malaysia. Nanti Irian Barat itu membahas tentang bagaimana Irian Barat itu uh, diperjuangkan oleh pemerintah Indonesia atau rakyat Indonesia supaya masuk ke wilayah NKRI. Sedangkan nanti konfrontasi dengan Malaysia itu karena ada permasalahan antara Indonesia dengan Belanda yang mengakibatkan Indonesia keluar dari keanggotaan PBB seperti itu. Tapi kita pertemuan ini atau di kesempatan ini kita akan membahas tentang pembebasan Irian Barat dari belenggu Belanda seperti itu. Oke, kita akan bahas. Ini adalah pembahasan Irian Barat, pembebasan Irian Barat. Seperti yang kamu lihat, ini adalah peta konsep. Oke, kita bahas. Ini adalah upaya-upaya yang atau perjuangan pembebasan Irian Barat yang dilakukan Indonesia. Ada nanti 3 upaya. Pertama ini upaya melalui perjuangan diplomasi atau masih melakukan diskusi. Pada tahun 1950 sampai 1953 Republik Indonesia dan Belanda mengadakan berbagai perundingan secara bilateral dalam Ikatan Uni Indonesia Belanda. Tetapi belum berhasil. Kenapa belum berhasil? Karena belum menemukan titik terang seperti itu. Yang kedua, selanjutnya RI berupaya memasukkan masalah Irian Barat dalam agenda Konferensi Asia Afrika atau KAA pada tahun 1951 di Bandung, 55 di Bandung. Jadi ini adalah Konferensi Asia Afrika yang pertama yang dilakukan di Bandung. Jadi itu berusaha diangkat dalam konferensi tersebut, tetapi belum bisa terrealisasi seperti itu. Yang kedua, selanjutnya RI berupaya masukkan masalah Irian Barat dalam agenda sidang Dewan Keamanan dan sidang umum PBB tapi digagalkan oleh Belanda seperti itu. Selanjutnya RI membatalkan sepihak kerjasama Uni Indonesia Belanda pada tahun 1954 dan persetujuan KMB 1956 di mana dalam KMB seperti yang kita bahas, Indonesia diakui menjadi negara yang merdeka dan berdaulat, tetapi Irian Barat akan diakui kemerdekaannya akan dibahas kemudian, bukan kemerdekaannya, akan dibahas kemudian masalah Irian Barat itu 1 tahun setelah pengakuan Indonesia merdeka seperti itu dari Belanda. Selanjutnya, RI memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda yang diumumkan melalui pidato Presiden Soekarno yang berjudul Jarek. Jalannya Revolusi Kita, Bagai Malaikat Turun dari Langit pada 17 Agustus 1960 seperti itu. Selanjutnya pada tanggal 30 September 1960 Presiden Soekarno menyampaikan masalah Irian Barat dalam pidato yang berjudul To Build the World Anew, membangun dunia baru, di depan Majelis Umum PBB seperti itu. Jadi si Soekarno ini selalu membawa permasalahan Irian Barat yang belum dibebaskan oleh Belanda atau belum dikasih Belanda masuk ke wilayah NKRI seperti itu. Oke, selanjutnya ini ada yang kedua, langkah yang kedua setelah tadi diplomasi tidak berhasil atau perundingan atau diskusinya tidak berhasil, Indonesia mengambil langkah yang selanjutnya itu konfrontasi ekonomi atau yang disebut konfrontasi ekonomi berarti Indonesia memperjuangkan Irian Barat itu melalui kegiatan ekonomi. Contoh, ini pertama kita pada tanggal 18 November 1957 diadakan rapat umum pembebasan Irian Barat di Jakarta, tetapi ini adalah pembahasan pertama. Yang kedua, 2 Desember 1957 diadakan aksi pemogokan total buru-buru perpecahan Belanda. Ini aksi pemogokan total ini juga didukung oleh rakyat Indonesia yang jadikan awak-awak kapal oleh Belanda. Jadi mereka bukan hanya buru-buru, tetapi banyak orang-orang di kalangan atau di lapisan melakukan aksi mogok supaya Belanda melihat tersebut. Berarti dia kalau mogok pekerja pasti ekonomi pun terganggu seperti itu, makanya disebut konfrontasi ekonomi. Selanjutnya 2 Desember 1957 pemerintah melarang beredarnya semua terbitan film atau apa yang menggunakan bahasa Belanda.
termasuk penerbangan Belanda atau KLM, dilarang terbang dan mendarat di wilayah Indonesia. Jadi banyak hal yang dilakukan Indonesia supaya Belanda mengakui Papua atau Irian Barat menjadi wilayah NKRI seperti itu. Selanjutnya pada tanggal 5 Desember 1957 pemerintah meminta semua bagian perwakilan konsuler Belanda dihentikan, di konsuler Belanda yang ada di Indonesia dihentikan, atau konsuler Indonesia yang ada di Belanda diberhentikan seperti itu, atau sebaliknya. Selanjutnya para buruh melakukan aksi-aksi pengembalian atau perusahaan-perusahaan Belanda di tempat mereka bekerja, seperti Netherlands, Hande, banyak seperti Kamboja, karena dia bahasa Belanda ibu susah bacanya, kamu baca sendiri. Ada itulah konfrontasi ekonomi atau mereka melakukan aksi pemogokan atau aksi yang bisa merugikan perekonomian atau bisa membatasi perekonomian Belanda. Inilah yang dilakukan oleh Indonesia. Selanjutnya ada yang disebut dengan Tri Komando Rakyat atau yang disebut dengan Trikora. Ini adalah langkah terakhir yang diambil Indonesia. Dengan gagalnya diplomasi dan konfrontasi ekonomi, pemerintah RI merencanakan merebut Irian Barat dengan jalan operasi militer. Pada 4 Maret 1961, Republik Indonesia menandatangani perjanjian pengembalian senjata dari Uni Soviet, yaitu kredit jangka panjang. Itu karena dalam perjanjian Indonesia kan Indonesia harus Irian Barat akan dikembalikan kepada Indonesia 1 tahun, tetapi Belanda tidak mengikuti apa tersebut, sehingga Indonesia mengambil langkah lain, yaitu dengan langkah melakukan gencatan senjata, sehingga orang Indonesia membeli persenjataan dari Uni Soviet, yang pada saat itu Uni Soviet adalah negara yang paling kuat dalam segi senjata yang berlawanan dengan Amerika Serikat seperti itu. Selanjutnya 6 April 1961 Belanda membentuk Dewan Papua dan menyelenggarakan persetujuan nasib sendiri bagi Irian Barat tanpa persetujuan PBB. Selanjutnya pada Agustus 1961 Belanda mengirimkan kapal induk Karel Doroman untuk memperkuat pertahanannya, karena Indonesia sudah angkat senjata. Jadi Belanda juga memperkuat kedudukannya di Papua. Kenapa Papua dipertahankan Belanda? Itu karena Papua adalah penghasil tambang bumi atau penghasil sumber daya alam yang sangat banyak seperti itu. Makanya Papua disebut adalah mutiara hitam seperti itu. Selanjutnya pada 19 Desember 1961 Presiden Soekarno mengeluarkan 3 komando pada rapat raksasa di Jakarta yang dikenal dengan Tri Komando Rakyat atau disebut dengan Trikora. Selanjutnya ini adalah isi dari Trikora atau 3 tuntutan rakyat. Pertama, gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan kolonial Belanda. Sebenarnya salah satunya lagi, Belanda tidak mau melepaskan Papua atau Irian Barat dari tangannya. Itu Papua dijadikan basis untuk mengontrol atau melihat-lihat atau memantau bagaimana keadaan Indonesia. Ketika Indonesia lengah, nanti Belanda bisa lagi menguasai Indonesia seperti itu. Jadi Irian Barat ini dijadikan basis pemantauan seperti itu. Baru selanjutnya kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat, tanah air Indonesia. Jadi pada tuntutan rakyat ini meminta bahwa bendera kita, bendera merah putih harus dikibarkan di Irian Barat atau Papua. Selanjutnya bersiaplah untuk mobilisasi umum untuk mempertahankan kemerdekaan dan persatuan tanah air. Jadi bersiap-siaplah jika ada gencatan secara tiba-tiba, Indonesia harus siap-siap dikirimkan untuk membela tanah Papua seperti itu atau Irian Barat. Tri Komando Rakyat ini adalah surat atau
isi dari Trikora. Kamu lihat apa isinya. Kami Presiden Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia. Kamu baca. Itu adalah surat dari Trikora. Selanjutnya, untuk melaksanakan Trikora pada 2 Januari 1962, Presiden Soekarno membentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat. Majen Soeharto sebagai Panglima dengan tugas sebagai berikut. Jadi, Soekarno membentuk tentara khusus untuk memperjuangkan pembebasan Irian Barat yang diketuai atau yang dipanglimai atau yang dipimpin oleh Soeharto yang ditunjuk oleh Soekarno. Pertama, tugasnya adalah yang pertama rencanakan, mempersiapkan dan menyelenggarakan operasi-operasi militer dengan tujuan pengembalian Irian Barat ke wilayah NKRI. Yang kedua, mengembangkan situasi militer di wilayah Provinsi Irian Barat, yaitu sesuai dengan taraf perjuangan diplomasi. Selanjutnya, dengan waktu singkat, wilayah Irian Barat secara de facto diciptakan daerah-daerah bebas atau diduduki pemerintahan daerah RI. Jadi dibebaskan dari, maksudnya bebas dari jajahan Belanda dan masuk ke dalam NKRI seperti itu. Selanjutnya, pelaksanaan Komando Mandala Pembebasan Irian Barat ada 3 fase. Yang fase pertama itu infiltrasi atau penyusupan dilakukan sampai akhir 1962. Jadi tentara-tentara tadi yang dibentuk dalam Komando Mandala tersebut dimasukkan ke masyarakat. Jadi tentara-tentara itu berperan menjadi masyarakat, tetapi mereka adalah tentara seperti intel, seperti itulah. Yang kedua, ada eksploitasi atau serangan terbuka. Serangan terbuka ini adalah serangan yang dilakukan secara brutal, seperti yang kita tembak-menembak, pembunuhan atau angkat senjata seperti itu. Yang selanjutnya ada konsolidasi atau penegakan kekuasaan secara mutlak tahap 1 atau infiltrasi. Jadi setelah dia melakukan infiltrasi penyusupan, baru dilakukan lagi eksploitasi. Berarti perangnya, kalau penyusupan ini dia melakukan pemberontakan secara sembunyi-sembunyi atau menyusup atau melihat-lihat atau memantau. Sedangkan eksploitasi sudah melakukan serangan secara terbuka, melakukan angkat senjata, tembak-menembak dan lain-lain. Selanjutnya ada konsolidasi atau penegakan kekuasaan RI secara mutlak, jadi dipaksakan. Tahap 1 infiltrasi. Operasi militer yang telah dilakukan dalam pembebasan Irian Barat, operasi Benteng atau Fak-Fak atau Kaimana, operasi Serigala ada di Sorong dan Timinabua, dan operasi Naga di Merauke dan Jatayu, Sorong dan Kaimana, Merauke. Itu adalah nama-nama operasi yang dilakukan oleh Komando Mandala tadi. Selanjutnya, setelah tahap infiltrasi, selanjutnya RI mempersiapkan serangan terbuka terhadap kedudukan-kedudukan Belanda melalui operasi Jaya Wijaya. Yang pertama, 15 Agustus 1962 di markas besar PBB New York tercapai persetujuan RI dengan Belanda, dikenal dengan persetujuan New York. Itu jangan dilupakan. Di mana 1 Oktober 1962 Irian Barat diserahkan kepada PBB atau UNTEA, yang saat itu UNTEA memegang pemerintahan sementara di Papua atau di Irian Barat. Selanjutnya, pemerintahan sementara PBB akan menggunakan tenaga Indonesia baik sipil atau alat-alat keamanan. Jadi UNTEA ini atau wakil PBB yang memegang pemerintahan di Irian Barat, semua orang-orang sipil atau orang alat-alatnya atau keamanannya atau tentara atau polisinya itu digunakan dari rakyat Indonesia. Selanjutnya, pasukan Indonesia yang sudah ada di Irian Barat tetap tinggal di bawah kekuasaan pemerintahan sementara PBB. Itulah makanya Irian Barat diperintah oleh UNTEA yang merupakan wakil dari PBB. Selanjutnya, Angkatan Perang Belanda secara berangsur-angsur dikembalikan, sisanya di bawah pengawasan PBB dan tidak boleh melakukan operasi militer. Selanjutnya, antara Irian Barat dan daerah Indonesia lainnya berlaku lalu lintas bebas. Jadi tidak ada yang namanya bea cukai ini menghambat atau apapun itu, tidak dilakukan. Bebas orang Belanda masuk ke Indonesia. Selanjutnya, 31 Desember 1962 bendera Indonesia mulai berkibar di samping bendera PBB. Jadi Indonesia mulai mengibarkan benderanya yang berdampingan dengan bendera PBB, karena pada saat itu PBB adalah pemerintah sementara di Papua. Jadi bendera kita disatukan, didampingkan atau
dikibarkan bersamaan dengan bendera PBB. Selanjutnya, pemulangan anggota sipil dan militer Belanda selesai pada paling lambat 1 Mei 1963. Jadi itu adalah hal-hal yang dilakukannya. Selanjutnya, Badan PBB mengutus Ellsworth Bunker, diplomat Amerika Serikat, untuk menengahi perselisihan antara Indonesia dan Belanda. Bunker mengajukan rencana penyelesaian Irian Barat dengan nama Rencana Bunker atau Bunkers Plan. Ini kita pelajari di sejarah peminatan. Sebenarnya untuk kelas 12 sejarah peminatan ini kita bahas bagaimana PBB melakukan atau bagaimana peran PBB dalam pengakuan kemerdekaan RI, seperti itu. Adapun rencananya, yang pertama, Belanda menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia melalui UNTEA. Itu tadi yang sudah dilakukan karena saat itu Irian Barat dipimpin sementara oleh PBB. Selanjutnya, rakyat Indonesia Irian Barat harus diberi kesempatan untuk menentukan pendapat apakah ingin memisahkan diri dari atau tetap bersatu dengan RI. Jadi dikasih kesempatan atau dikasih pilihan apakah orang Irian Barat, orang-orang Irian Barat itu atau rakyat Irian Barat, apakah mereka ingin bersatu terhadap Indonesia atau RI atau NKRI, atau mereka menentukan nasib sendiri, atau mereka ikut kepada Belanda, dikasih pilihan oleh si Bunker tadi. Selanjutnya, pelaksanaan penyelesaian Irian Barat selesai dalam jangka waktu 2 tahun. Jadi sejak dibuat si Bunkers Plan ini, paling lambat pengakuan atau pembebasan Irian Barat itu 2 tahun setelah si Bunker Plan. Selanjutnya, untuk menghindari bentrok fisik di antara pihak yang bersengketa, diadakan masa peralihan di bawah pengawasan PBB selama 1 tahun. Atau masa kayak seperti penyembuhan lah, ibu bilang. Kayak kalian sakit seminggu, kan dikasih waktu 3 hari untuk pemulihan total, seperti itulah kira-kira. Selanjutnya, pada tanggal 15 Agustus 1962, Belanda bersedia merunding dengan Indonesia. Perundingan itu menghasilkan kesepakatan yang diberi nama Perjanjian New York. Berikut isi Perjanjian New York. Pertama, menghentikan permusuhan antara Indonesia dengan Belanda. Yang kedua, setelah persetujuan disahkan, paling lambat 1 Oktober 1962, UNTEA menerima Irian Barat dari Belanda. Sejak saat itu, bendera Belanda diturunkan dan diganti dengan bendera PBB, karena Belanda tidak lagi Irian Barat bukan lagi di bawah kekuasaan Belanda, tetapi sudah diambil alih oleh PBB pada saat itu untuk sementara, untuk menghindari bentrok antara sipil Belanda dengan sipil Indonesia. Selanjutnya, pasukan Indonesia tetap tinggal di Irian Barat yang berstatus di bawah UNTEA. Seperti yang kita bahas sebelumnya, keamanan sipil rakyatnya tetap tinggal di Papua. Selanjutnya, angkatan perang Belanda dan pegawai sipilnya berangsur-angsur dipulangkan dan harus selesai paling lambat 11 Mei 1963. Selanjutnya, bendera Indonesia boleh berkibar 31 Desember 1962 di samping bendera PBB. Selanjutnya, pemerintah RI menerima pemerintahan di Irian Barat pada tanggal 1 Mei 1963. Pada tahun 1969 diadakan penentuan pendapat rakyat yang disebut dengan Papera. Ini adalah penentuan Papera. Sesuai persetujuan New York, Papera di Irian Barat dilakukan melalui 3 tahap. Tahap pertama 24 Maret 1969, yaitu konsultasi dengan dewan-dewan kabupaten di Jayapura mengenai tata cara penyelenggaraan Papera. Yang kedua, tahap memilih anggota Dewan Musyawarah Papera yang berakhir pada Juni 1969. Yang tahap terakhir, melaksanakan Papera dilakukan per kabupaten mulai 14 Juli 1969 di Merauke dan berakhir 4 Agustus 1969 di Jayapura. Selanjutnya, hasil Dewan Musyawarah Papera memutuskan bahwa Irian Barat tetap menjadi bagian dari NKRI, karena setelah dibuat bagaimana atau penentuan pendapat rakyat, setelah disatukan suara rakyat, ternyata orang-orang Papua mempertahankan mereka masuk ke wilayah NKRI. Hasil Papera disahkan oleh PBB dalam sidang umum ke-24 19 November 1969, yaitu Papua bagian dari NKRI. Itulah akhir dari Papua menjadi wilayah NKRI. Jadi karena ada penentuan rakyat, karena tadi dari diplomasi tidak berhasil, konfrontasi ekonomi tidak berhasil, makanya dilakukan Papera atau
penentuan pendapat rakyat, di mana pendapat rakyatlah yang didengarkan. Mereka dikasih pilihan tetap menjadi warga NKRI atau masuk ke Belanda atau berdiri menjadi negara tersendiri seperti itu. Oke, sampai di sini yang Ibu jelaskan. Ada kurang lebih, kalau ada pertanyaan mari kita diskusikan. Oke, see you, goodbye.